Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali di Cakus PS dan Salam Rental. Hari Jumat 20 Desember 2024 ya. Ini tadi sempat cuacanya hujan teman-teman. Jadi kita tutup pas maghrib, teman-teman itu bubar. Kemudian pada pulang yang main PS ya. Nah kita tutup sebentar. Kemudian hujan ya. Jadi hujan ini lumayan cukup deras sampai jam 8 malam teman-teman ya. Sebenarnya sih lebih maksudnya itu sampai jam 8 malam masih hujan dan belum ada yang datang begitu ya. Nah lalu aku inisiatif dengan Nyonya, dengan Fahri, gimana kalau tutup aja, mungkin nggak bakalan ada yang datang ke rental PS soalnya hujan gitu ya. Nah motor sudah tak masukin nih, ini kita cerita-cerita aja ya di konten kali ini ya. Motor sudah tak masukin semua, pintu tak tutup semua. Dilalah aku inget belum bayar listrik. Ini tanggal 20 ya, udah tanggal 20. Tadi pagi kita cuman bayar wifi aja ya. Jadi tadi pagi kita cuman bayar wifi aja tapi tidak bayar listriknya. Dilalah, wah ini aku harus bayar listrik nih. Wah berarti harus keluar. Ya sudah, karena motor dua-duanya sudah tak masukin, maka aku inisiatif keluar bawa mobil teman-teman ya. Ya udah kita bawa mobil aja, kita ke Alfamart ya. Kita ke Alfamart bayar listrik teman-teman. Lalu sekalian beli air galon karena udah habis ya air galon buat esnya teman-teman yang main PS ya. Kita bawa air galon juga. Nah biasanya kalau lagi hujan begitu, yang punya toko galon biasanya tutup. Soalnya ya mungkin mereka kepingin hujan mungkin sepi, nggak ada yang beli air galon gitu ya. Jadi biasanya tutup juga. Nah dilalah ketika aku pas isi air galon, udah sebelum ke Alfamart kita ke air galon dulu. Nah kita ke air galon dulu teman-teman. Aku tanya sama ibunya, kok tumben nggak tutup bu? Mas ini tadi aku udah mau tutup mas. Lah dilalah kok yang ngisi air ulang ini kok datang terus, jadi aku nggak tutup. Nggih bu, saya sudah hafal kok bu. Biasanya ibu kalau hujan begini tutupnya agak sore galon. Iya mas, makanya tadi aku mampir ke sini dulu bu sebelum aku ke Alfamart. Aku bilang gitu ya, tolong isi galon dulu, tak tungguin teman-teman isi galonnya sampai selesai. Aku juga tadi bu mau mau tutup bu. Jadi begini ceritanya teman-teman, aku tadi mau tutup, begitu aku ngeluarin mobil ya, begitu aku keluarin mobil, datanglah pelanggannya, datang pas hujan-hujan itu ya. Loh ada yang datang. Ya sudah, aku diem. Ini gimana? Kita sudah niat tutup rentalan. Kita sambil jalan-jalan. Gerimis ini teman-teman ya. Gerimis dikit. Oke, kita sambil jalan-jalan biar gak bosan penontonnya ya. Nah, ini pintu sudah tak buka. Pintu gerbang udah kita buka. Aku mobil mau keluar. Tiba-tiba datanglah. Datang. Nyonya sudah, mas aku capek loh mas. Capek ini, tutup aja. Aduh, kasihan. Kita masih berunding, kasihan. Tanya aja dulu, main PS berapa gitu. Main PS3 apa PS4, tanya Nyonya gitu ya. Main PS3 mbak. Oh ya sudah. Terus ditanya lagi, rumahnya di mana? Rumahnya di sana. Oh, lumayan cukup jauh. Ya udah, kasihan hujan-hujan. Ya udah, suruh masuk aja. Nah, itu yang main di pojok sana, paling pojok itu ya. Ya udah, suruh masuk aja wis, kasihan. Masuklah satu. Ya sudah, aku pergi beli air galon. Terus ke Alfamart bayar listrik sama beli token listrik ya. Jadi dua. Sekalian bayar listrik rumahku yang atas sana, rumahku yang satunya aku bayar listrik rumahku yang satunya. Jadi rumahku ini nggak pernah aku tempati ya. Jarang, tapi listriknya tetap tak bayar. Kemudian aku sekalian beli token listrik untuk di rentalan ini. Ya sudah. Nah, kemudian sampai setengah 9 ada yang datang lagi. Ya, ada yang datang lagi. Ya sudah, datang lagi. Terus ini jam 9 ada yang datang lagi. Jadi lumayan, ini ada 4 unit ya. Iya, cuman sudah diwanti-wanti sama Nyonya, Rek, nanti tolong jangan sampai larut ya, sampai jam 1 jam 2, jangan, kasihan mas kecapean gitu ya. Gitu ya, mungkin nanti ini sampai mentok jam 12 malam mungkin ya, ini ya untuk yang main PS. Nggak tahu kalau habis ini ada yang datang lagi. Jadi memang hujan ini berpengaruh terhadap datangnya pelanggan teman-teman ya. Ya, jadi alhasil pelanggannya datang malah jadi sepi. Dan biasanya kalau jam 8 malam sudah nggak ada yang datang, Cak Kus biasanya langsung tak tutup rentalan ini.
Udah tutup aja semua, tutup sepeda masukin semua, ini rental kita tutup, kita tidurin aja, kita suanteng, kita ngeliat TV, kita main HP. Kalau ada WA, ada telepon, udah kita nggak angkat, nggak balas, udah kita nggak mau mikirin ngerental gitu ya. Biasanya seperti itu, biasanya. Ya, terus setengah 10 datanglah itu teman-teman dari pondok kalau nggak salah, atau dari sekolahan. Jadi mereka kayaknya kayak ustadz atau guru ya, nggak tahu lah. Ya seperti itu pokoknya. Mereka berpakaian ala-ala santri, emang mereka dari pondok. Ya ada yang datang main. Terus ada juga dari desa sebelah sana teman-teman. Jadi ada yang datang dari desa sebelah, mereka jalan nyebrang sungai ya. Jadi ya aku dalam hati untung tadi buka ya, kalau nggak buka kasihan pelanggan yang meskipun cuacanya loh ini loh masih gerimis ya. Kasihan pelanggan yang sudah belan-belani ya datang ke sini. Ya, ini ya hal yang luar biasa teman-teman ya. Meskipun cuacanya rintik-rintik hujan sekarang ini masih mereka mencoba datang ke rental PS ini ya. Ya alhamdulillah lah. Dapat sedikit malam hari ini lumayan ya buat pengganti listrik lah ya. Buat pengganti untuk biaya beli listrik ya. Oke. Cerita hari ini apaan ya cerita hari ini? Oh iya, cerita hari ini aku sedikit nyervis stickku sendiri, stick PS3 dan PS4 tak modif-modif. Kemudian cerita selanjutnya Cak Kus menolak orang yang mau isi game PS2. Jadi PS2-nya tuh masih dalam bentuk harddisk ya. Jadi bukan flashdisk atau bukan harddisk eksternal, tapi harddisk internal. Nah, orangnya mau ngisi game, aku bilang, "Pak, ini beresiko rusak untuk harddisk internal di PS2 kalau diisi game. Jadi mending saranku pakai game yang sudah ada ini aja. Jadi nggak perlu ditambah-tambahi lagi gamenya, soalnya beresiko nanti malah tambah rusak." Begitu. Waduh mas, dicoba aja. Waduh mas, mohon maaf nggak berani, aku bilang gitu. Sudah, kalau bisa. Terus di mana lagi mas untuk pengisian PS2? Mungkin ada kenalan. Sudah banyak pak yang pensiun. Resikonya ya begitu. Nanti kalau ada kerusakan pas pengisian, nanti tanggung jawabnya siapa? Ya sampai nanti marah-marah ke aku begini-begini. Ya begitulah ya. Mas servis stick bisa. Waduh, aku suwibuk pak, mohon maaf. Jadi tadi siang itu habis Jumatan ya. Itu rental rame sekali habis Jumatan, rame pol, aku udah nggak bisa berkutik wis ya. Jadi kita kerja, aku Nyonya sama si Fahri udah montang-manting itu ya, rentalan rame, pesanan banyak, mau nyervis stick kayak gimana? Aduh pak, nggak bisa. Bisa silakan ditinggal, nanti tak cek, tapi nanti tak kasih nilai untuk sticknya, apakah masih layak dipakai atau enggak, apakah layak diservis atau enggak. Kalau mau begitu, nggak jualan stick mas. Waduh mohon maaf, sticknya kosong. Sampai beli aja di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia ya, silahkan klik di sana saja, tunggu di rumah udah datang ya. Sekarang banyak yang beli seperti itu. Aku sekarang jarang nyetok untuk stick PS2 begitu. Itu teman-teman salah satu yang sekarang aku kurangi untuk pekerjaan servisan stick ya. Jadi untuk servisan stick PS2 sudah aku kurangi karena banyak yang kadang mereka tuh udah lama nggak diservis. Kalau masih beli baru kemudian rusak, entah analognya entah PCB-nya, gitu masih gampang, masih enak. Tapi udah buluk, udah berdebu, udah wah tahunan udah jadi mumi mau diservisin ya susah. Aduh, itu aja stick PS3 ada 3 biji belum tak kerjain karena ya begitu, kerusakannya banyak, analognya, PCB-nya, karetnya, jadi ngelihat aja udah malas mau ngerjain gitu ya. Nanti narifnya berapa gitu kan, nggak enak sendiri sama nyervis stick. Tak biarin aja dulu, nanti kalau tanya nanti baru tak kerjain gitu ya. Soalnya repot sama ngerental gitu ya. Kemudian hari ini juga datang servisan PS3. Nah teman-teman kalau misalnya cuman gitu aja, apa namanya, kemarin itu ngatur layar gitu aja, lihat di YouTube bisa, nggak semuanya teman-teman ya. Jadi di sini ada orang-orang kampung memang nggak ngerti gitu loh, nggak kayak kamu yang biasanya nonton YouTube terus bagaimana solusinya kalau layar besar, bagaimana itu kamu tahu. Nah orangnya nggak tahu. Terus apakah Cak Kus narif? Nggak narif aku rek. Jadi aku di sini tuh lebih banyak bertujuan membantu masyarakat sini saja ya. Bahkan ada yang telepon, ada yang WA kalau malam itu, Cak ini gimana PS-nya? Itu aku ini jadi pelayanan orang banyak di sini tuh. Jadi ya alhamdulillah banyak membantu orang, dan jarang aku menarif kalau yang seperti itu, malah tak ajarin. Caranya begini pak ya, nanti kalau di rumah kalau terjadi seperti ini lagi begini. Malah aku ngajarin orangnya dan aku nggak minta bayaran gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi di sini tuh
agak susah, meminta-minta bayaran itu susah. Mereka tuh terima kasih pas ya, terima kasih udah biasa. Dapat terima kasih doang itu udah biasa ya. Tadi siang juga tak kirain juga terima kasih. Datanglah seseorang, Mas, tolong dicek PS3 aku ini udah lama nggak dipakai gitu ya. Oh ya, tak lihat udah banyak berdebu, sticknya juga buluk-buluk gitu ya. Tolong Mas dicek sticknya juga. Kalau nggak bisa aku beli sticknya. Nah ini enak kayaknya nih. Ya sudah tak cek PS3-nya, PS3-nya seri 20 ternyata nyala. Dia tidak berterus terang kalau PS3-nya sebenarnya ngeblank, itu nggak terus terang. Tapi tombol power standby merah. Lalu tak pencet menyala ya, menyala dan nggak mati. Nah ini nggak yellow juga. Pakai HDMI, ternyata HDMI-nya nggak bisa. Mungkin orangnya yang punya PS bingung. Ya di rumahnya kok nggak nampil gambarnya di TV-nya. Nah begitu orangnya bingung, dikirain rusak dibawa ke sini. Nah sebelum tak vonis, Mas PS-nya rusak ngeblank dan lain sebagainya, aku curiga ini HDMI-nya nggak bisa, tapi pakai AV bisa. Lalu tak pasanglah kabel AV ke TV-ku ya. Tak pasanglah kabel AV, begitu ceritanya. Kabel AV-nya ini, kita sambil jalan aja, biar nggak bosen. Iya. Lalu aku pasanglah kabel AV. Nah ini kebetulan aku juga sedia kabel-kabel AV di sini. Nah ini, nah ini ya. Oke, nah ini kabel AV untuk PS2 ya. Lalu tak tancepin lah ke PS3 orangnya. Nah ternyata setelah aku program di TV pakai AV, gambarnya muncul. Oh Mas ini HDMI-nya nggak bisa, harus pakai AV. Lalu aku aku rubah ya, aku setting. Jadi dari AV aku setting ke HDMI, ternyata mental nggak bisa. Kayaknya Mas ini HDMI-nya rusak untuk PS3 kamu ini. Terus gimana Mas? Mohon maaf aku kalau menyervis HDMI rusak, aku nggak bisa, aku bilang gitu. Aku tidak bisa. Terus biar lumayan jernih, silahkan beli PS2 tuh HDMI. Jadi aku tunjukin di Shopee gambar AV tuh HDMI. Kemudian dia silahkan beli sendiri. Ini nanti tak bantu bagaimana supaya tampilnya sedikit jernih begitu ya. Nah kemudian orangnya kayak nggak enak gitu ya. Masa ya minta ngecek gitu aja terus pulang. Terima kasih Mas ya masa aku dapat ucapan begitu ya. Sepertinya orangnya itu tadi nggak enak, akhirnya Mas bolanya lama ya, tolong diupdate. Nah itu baru bagus ya. Jadi orangnya pelencing langsung lari, kan nggak enak sendiri ya, pura-pura aja, Mas tolong diisikan bolanya bisa nggak, tapi nanti tampilannya agak jelek ya pakai kabel AV. Nggak apa-apa Mas, nanti sambil aku mau beli PS2 tuh HDMI biar gambarnya nampil di HDMI biar lebih jeling. Oke siap. Lalu tak isilah game sepak bola. Udah habis itu dia, Mas tolong sticknya dicek juga ya. Tak ceklah sticknya 2, yang bisa cuma 1 yang masih normal. Mas yang 1 sticknya nggak bisa. Ya sudah nggak saat. Kalau nggak ada aku beli 1 Mas. Nah akhirnya orangnya beli stick 1 di Jagos ya. Terus apalagi Mas untuk sementara sambil menunggu beli. Jadi PS2 tuh HDMI-nya, konverternya itu PS2 tuh HDMI-nya tak suruh beli sendiri orangnya. Kemudian Mas ada kabel AV-nya enggak? Aku mau pakai kabel AV dulu deh sebelum pakai yang alat Mas yang tadi apa namanya? Suruh beli. Ya udah ini ada kabel AV tadi di sini masih ada stok 1 kabel AV untuk PS2. Ya sudah pakai ini dulu. Terus tak cek untuk kabel casnya. Mas ini kabel casnya enggak normal, enggak bisa. Kamu mau enggak beli ini? Beli kabel cas ini. Ya udah, sekalian kabel casnya Mas, enggak apa-apa. Ya sudah, jadi beli stick PS3, beli kabel cas, sama isi game, sama beli kabel AV. Jadi 3 teman-teman ya, tadi itu begitu. Ya ini kebetulan tepat orangnya yang enak. Dan itu tadi pas mau Jumatan, jadi jam 11 siang. Alhamdulillah kita kerjain sampai jam 11:30 pas Jumatan sudah selesai. Oke, itu cerita hari ini. Cak Kos jadi jarang menarif-narif teman-teman ya. Mungkin tadi orangnya sempat takut, aku ditarif berapa ini, nanti ditarif berapa? Enggak teman-teman. Jadi Cak Kos ini lebih banyak membantu karena aku tahu karakter di sini tuh bukan orang yang apa namanya ya. Pokoknya aku di sini nanti membantu aja deh ya. Jadi nggak bisa kita target segini tarif segini tidak bisa teman-teman. Tidak seperti di kota ya. Kalau di Malang, di kota besar gitu kan, orang datang ke toko kan jasa bayar. Kalau di sini susah. Ya, seperti kemarin yang nggak bisa PS3-nya untuk Naruto kemarin juga seperti itu.
Ya, aku tahu dia kayaknya mau berterima kasih saja. Cuman aku basa-basi soalnya itu hampir 3 jam aku tak-atik PS3-nya. Mas, ini tolong diganti uang, boleh nggak? Ini hampir 3 jam lah aku tak-atik Naruto supaya bisa di PS3-nya ini. Oh ya, nggak apa-apa, berapa? 10.000 aja, jadi aku itu minta ongkos 10.000 ya. Nah, sebagai jasa ya ngidupin listrik dan lain sebagainya gitu loh, Rek, ya. Begitu ya. Oke, itu jadi Cak Kus lebih banyak membantu sebenarnya, tak niati membantu di sini. Kalau main tarif-tarif nggak bisa, Rek, nggak bisa di sini itu ya. Makanya teman-teman, Cak kok nggak sekalian jualan PS aja? Nah, kemarin kan seperti itu. Cak kok nggak sekalian jualan PS aja gitu. Di sini tuh nggak gampang teman-teman, jualan PS itu nggak gampang. Semuanya orang WA itu nanya PS second, PS second, PS second, semuanya seperti itu. Jarang yang nanya, Mas PS barunya ada, PS baru jarang. Selalu PS second dan mereka minta harga semurah mungkin. Nah itu di sini susahnya. Jika aku nggak bakat, aku nggak bisa jualan dengan model seperti itu. Harganya semurah mungkin, itu susah gitu loh ya. Itu susah ya. Sementara nanti kalau ada kerusakan komplain, ini masa baru beli begini-begini ya, itu di sini tuh tipe-tipenya seperti itu ya. Jadi susah. Jadi aku bilang, maaf Mas, kosong tidak menjual PS second begitu ya. PS baru pun sudah aku berusaha tidak menjual. Silahkan beli sendiri ke sana begitu. Jadi aku berusaha menghindari berurusan dengan orang. Kalau ada apa-apa biar nggak komplain ke Cak Kus. Nanti beli bentar, habis itu misalnya RSX-nya kena. Dan nanti malah komplainnya ke kita. Nah itu aku kadang aku nggak mau deh jualan. Nanti ada komplain berarti kesalahan dari mereka sendiri ya. Karena PS-nya tiba-tiba terjatuh, keangkat dan lain sebagainya. Nah itu kadang aku ikut pusing juga ya. Sempat dulu ya ada yang beli PS baru ke Cak Kus, baru toko, dipakai 1-2 hari, habis itu RSX-nya kena. Aduh, apes gitu ya. Tak kirim baliklah ke toko temennya Cak Kus. Akhirnya nggak tahu di servis aja kayaknya, nggak di retur ya. Di servis, habis itu dikirim balik ke sini. Ya begitu, jadi aku agak trauma gitu untuk akhir-akhir. Kalau dulu sempat Cak Kus ini sambil jualan PS, tapi dulu ya entah itu PS2, PS3 dulu sempat Cak Kus ini jual-jualan. Tapi kemudian sekarang aku memutuskan ya sudah deh, kayaknya kita nggak bisa jualan terus, kita kayaknya lebih fokus ke rental PS saja ya, daripada memikirin lebih, biar tidak banyak pikiran aja. Itu teman-teman cerita malam hari ini, kegiatan Cak Kus ya. Jadi kita bikin konten cerita-cerita aja malam hari ini, kegiatan rental besok hari Sabtu ya. Ya sepertinya karena ini besok ini mengembalikan rapot pagi Cak Kus jam 7, dan mungkin besok bakalan membludak ya. Rentalan kemungkinan dari pagi besok akan membludak. Itu prediksiku ya. Jadi mungkin jam 7 itu sudah ada yang datang ya. Sudah ada yang datang. Bocil-bocil itu kayaknya besok pagi itu rame. Jadi kita bersiap-siap untuk besok bakalan rame dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam kayaknya. Prediksiku seperti itu, asal cuacanya nggak hujan deras banget, nggak petir, nggak mati lampu. Itu teman-teman ya. Dan godaan hari ini adalah kalau cuacanya dingin, sejuk, itu pengen jalan-jalan teman-teman. Pengen jalan-jalan, iya. Tadi Nyonya sudah bilang, Mas ke Batu yuk. Anak-anakku juga gitu, ya ke Batu ya, udah lama nggak ke Batu ya. Ya jalan-jalannya. Aku bilang nanti aja. Kita sekali keluar nanti biayanya keluar segini. Nanti tahun baru keluar lagi biayanya segini, cukup banyak. Nanti saja. Jadi aku lebih mengutamakan teman-teman yang mau datang main PS itu teman-teman. Soalnya apa, kita ya nggak pakai karyawan, nggak pakai itu. Tujuannya adalah memang kita kalau libur memang nggak mau mikirin rental, nggak mau mikirin kerjaan, kita free, memang kepingin jalan-jalan atau refreshing seperti itu ya. Begitu. Tapi aku nggak mau ninggalin teman-teman yang main PS tadi itu. Kasihan nanti Jumat biasanya rame gitu ya. Begitu. Kalau dulu adat kita hampir tiap Jumat kita sering liburan. Hari Jumat kita tutup liburan. Hari Jumat liburan, dulu sering seperti itu ya. Tapi sekarang kita lebih mengurangi dan lebih mengutamakan teman-teman yang main PS seperti itu ya. Jadi kita tetap tidak pakai karyawan. Dulu pakai karyawan, sekarang kita tangani sendiri karena rental ada di rumah ya. Dan alhamdulillah memang rental ini milik sendiri. Jadi kita nggak sewa tempat. Jadi alhamdulillahnya di situ ya. Kita tidak sewa tempat, ini rental milik sendiri. Jadi paling tidak kita tidak mikirin untuk uang sewa ya. Tidak mikirin uang sewa per bulan, per tahun dan lain sebagainya ya. Begitu ya, alhamdulillah masih
beruntung punya sendiri, meskipun di dalam kampung loh ya, di dalam kampung seperti ini, di dalam kampung kan ini masuk gang-gang toh, masuk gang seperti itu ya. Oke teman-teman, habis ini video ini bakal aku upload ya, judulnya cerita rental hari ini saja, dan habis ini mungkin tak lanjut dengan live streaming ya, sambil kita ngupload video, sambil kita mungkin habis ini kita coba live streaming ya. Begitu kurang lebih ya, hampir jam 10 malam ini kita coba live streaming saja. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton atau dengerin cerita Cak Kus, cerita hari ini, hari Jumat ini ya. Sampai ketemu di cerita besok dan besok, mudah-mudahan nggak bosen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.